Sofia Tunfus. Saya Naswa Mandaristiani. Saya Linda Wirayani. Saya Nabila Zara Sofia. Dan saya Saida Nafisa. Kami dari kelas 6D PGSD, mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aslam MPD. Di sini kami akan mewawancarai kepala sekolah sekaligus kelas 3 di SDN Kramat Pela 01. Dikarenakan kepala sekolah SDN Kramat Pela sedang rapat dan berhalangan hadir, jadi digantikan oleh bagian pengembangan kurikulum yang selaku Lalas kelas 4 di SDN Kramat Pela 01. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari kelompok 3 mahasiswa program studi PGSD FKIP Pamekasan semester 6. Kebetulan kami di sini sedang menjalankan tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Dengan izin Bapak, kami ingin mewawancara singkat terkait pelaksanaan kurikulum dan sekolah ini. Apakah Bapak bersedia melakukan sebelumnya boleh kami mengetahui nama lengkap Bapak dan jabatan Bapak di sekolah ini? Perkenalkan, nama saya Hasan. Kebetulan yang membidangi untuk kurikulum. Untuk mengajar, saya dipercaya untuk memegang kelas 4 sebagai wali kelas. Izin Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar dan bertugas di sekolah ini? Kurang lebih 3 tahun. Karena sebelumnya dari SDN 07 di Brawijaya di 14 tahun, lalu ke SD Meksiko, SD Gunung 05 1 tahun, lalu diangkat ke 3 kali di SD tahun 2022. Lebih 3 tahun. Lalu, apakah kurikulum Merdeka sudah direalisasikan secara menyeluruh di sekolah ini dan bagaimana proses awal penerapannya? Untuk kurikulum Merdeka sudah tahun ini terakhir 2024-2025 untuk pelaksanaan kelas 3 dan kelas 6 mulai ke semester 1 dan semester 2. Sebelumnya sudah berjalan dari kelas 1 sama kelas 4. Namun yang diharapkan adalah pemberian pembinaan terlebih dahulu, karena bagaimanapun yang terjadi adalah pas kurikulum berjalan, pembinaan untuk bagaimana bahan ngajar dan segala macamnya itu masih meraba-raba sehingga masih banyak kekurangan. Lalu untuk kebijakan, apa saja kebijakan atau program strategis yang Bapak lakukan, yang Bapak tetapkan untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka di sekolah? Untuk pelaksanaan mulai dari tahun pertama sampai tahun terakhir, tahun ketiga, yaitu mensepakati itu program-program apa saja yang dalam kurikulum Merdeka, apalagi proyek penguatan Pancasila itu kalau kita pahami benar-benar. Kenapa? Karena kalau itu tidak dipahami dari awal dan ternyata dalam perjalanannya memerlukan ada biaya yang harus dikeluarkan orang tua, ini harus kita sampaikan terlebih dahulu. Apalagi semester 1 dan semester 2 untuk program P5 itu terpisah. Jadi kita bicarakan, kita musyawarahkan dengan orang tua terlebih dahulu untuk yang akan dimasukkan nanti dalam kurikulum. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana saat ini? Apakah sudah memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka, Kak? Untuk pelaksanaan pendukung, kita dari segi kemampuan operasional, terutama yang mendukung pelaksanaannya, boleh dibilang masih kurang. Kenapa? Satu, dari SDM itu sendiri harus benar-benar menguasai bagaimana penerapan metode belajarnya, itu memang harus benar-benar paham. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, dari prasarana. Untuk mendukung itu di beberapa bagian, terutama ketika penyampaian materi, itu fasilitasnya yang kurang. Baik itu dari alat, cetak, kita masih kurang. Sehingga pelaksanaan penerapan kurikulum di SDN Kramat Pela 01 belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Karena masih ada keterbatasan, bagaimana langkah sekolah dalam mengatasi masalah fasilitas baik dari sisi pengasuhan, perbaikan, atau inovasi pemanfaatan yang ada? Untuk hal tersebut, karena penganggaran itu sendiri sangat kurang, makanya diharapkan dari partisipasi orang tua itu yang kita harapkan. Tidak lupa untuk peran gurunya sendiri, bagaimana menyampaikan apa-apa yang perlu kerjasama orang tua,
lebih humanis lagi. Jangan sampai kan kesannya ketika pelaksanaan misalkan P5 itu ada yang dibutuhkan dalam segi materi dan non materi. Kalau tidak disampaikan dengan humanis, akhirnya terjadi adalah keberatan, terus pelaporan segala macam, sehingga tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Walaupun di pihak sekolah sudah menyampaikan dengan sebaik-baiknya, tapi kepala manusia berbeda. Makanya bagaimana setiap wali kelas dapat menyampaikan program yang sudah ditetapkan di awal, itu perintilannya nih yang perlu diperbaiki. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Ya, harus jelas penyampaiannya. Jangan sampai satu contoh saja, misalkan yang dibutuhkan adalah tali rapia. Jangan sampai orang tua berpikir tali rapia yang seperti apa kalau tidak dicontohkan. Kalau tali rapianya warnanya merah, ukurannya sekian, dia harus jelas. Selanjutnya dari saya, hambatan apa dalam pengelolaan dana BOS atau sumber anggaran lain? Untuk pemanfaatan anggaran BOS dan lainnya, karena siswa kita sedikit, kurang lebih 147, itu dibagi dengan penganggaran yang ada. Memang satu contoh, pembelian buku itu dalam 1 tahun itu tidak bisa terpenuhi. Makanya dalam 1 tahun anggaran, penganggaran untuk tahun misalkan 2024, 2023 harus sudah dianggarkan. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan buku saja itu tidak cukup. Makanya dibagi satu kelas, misalkan ada dua mata bidang studi, itu pun tidak semua. Misalkan 15, kan sisanya tidak ada tuh, kurang. Mau nggak mau, jalan keluarnya adalah bermusyawarah dengan orang tua, mau di fotokopi atau seperti apa. Karena kalau dibelikan semua, misalkan 5 bidang studi, satu kelas terpenuhi, misalkan kita paling banyak siswa 25, itu nggak bisa. Makanya harus dibagi. Tahun 2024, 2023 berapa bidang studi, per kelasnya berapa, seperti itu. Sehingga nanti pas 3 tahun tercover baru. Selanjutnya, apakah Bapak menerima laporan kendala dari guru-guru baik dalam penyusunan modul, pelaksanaan pembelajaran maupun asesmen, bagaimana sekolah menanggapinya? Untuk pembinaan kurang. Justru kita berharap ketika kurikulum itu berjalan dan diterapkan, kita sudah siap. Tapi kan pas yang terjadi, kita diberikan secara global, memahami sendiri bagaimana cara bikinnya, lihat aja di Google gitu kan. Akhirnya penerapan dan secara keseluruhannya kami masih kekurangan, seperti itu. Namun dengan dukungan pelatihan yang disampaikan oleh P4 dari Dinas Pendidikan, itu mengurangi. Contoh bagaimana penerapan asesmen untuk pembelajaran. Tapi kan tidak semua guru. Satu kesempatan hanya 1 guru. Jadi dalam 1 tahun itu paling tidak ada 2 guru yang ikuti pelatihan. Itu pun dalam bentuk daring, sehingga tidak maksimal. Perwakilan ya, Pak? Iya. Baik, untuk selanjutnya, apakah sekolah ini memiliki tim kurikulum atau forum khusus yang merancang program pembelajaran sejak tahap pra-perencanaan sampai pelaksanaan? Nah, jika tidak ada, apakah kepala sekolah langsung menjalankan peran kebijakan kurikulum secara langsung di lapangan? Ya, untuk tim kurikulum di awal kita membentuk tim, tapi pada intinya karena SDM kita terbatas, satu kelas hanya 1 rombongan, sehingga untuk menerapkan sebuah tim itu tidak berjalan dengan baik. Satu, karena bisa jadi ada masing-masing pendapat untuk penerapan kelas rendah seperti ini, itu karena tadi kurangnya pembinaan untuk pelatihan, sehingga masih ada ya udah seperti ini aja contohnya. Jadi belum maksimal untuk penerapan. Pembentukan tim sudah ada, tapi pelaksanaannya yang kurang maksimal. Lagi. Selanjutnya, sejauh mana peran supervisi kelembagaan yang Bapak lakukan dalam memantau, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka oleh Pak? Untuk supervisi tetap dijalankan. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada kita mengisi supervisi dari kementerian ya. Dengan demikian itu lebih mudah untuk supervisi, karena saya masih melihat di sini itu
kalau tidak ada supervisi, ya terkadang semaunya sesuai dengan pelaksanaan sehari-hari seperti itu aja. Namun ketika itu sudah diterapkan pemerintah dalam 1 semester 1 kali, itu berjalan. Berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi, apa solusi konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kurikulum di sekolah ini? Untuk hambatan pemecahannya, satu, memang harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik ini antara guru dan kepala sekolah terutama harus bisa terbuka. Apa yang harus dijalankan, sampaikan secara gamblang sehingga guru-guru pun melihat, oh, kepala sekolah saya mempunyai tujuan yang jelas, terus tidak bimbang, sehingga pengambil kebijakan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan tidak ngambang. Walaupun orang melihat dari luar itu baik-baik saja, tapi di dalam kita harus benar-benar memperbaiki dengan sebaik-baiknya, melewati kekurangan yang ada, keterbatasan yang ada, sehingga kedepannya itu untuk pelaksanaan setiap kurikulum yang diberlakukan berjalan dengan baik. Ada lagi? Mungkin cukup Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak untuk Bapak atas ketersediaan dan waktunya yang telah diberikan kepada kami. Semoga informasi yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat bagi tugas kami dan juga bisa menjadi bahan refleksi dalam pengembangan kurikulum ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 3 mahasiswi PGSD FK Puhamka semester 6. Saat ini kami sedang menjalankan tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Dan dengan izin Ibu, kami ingin mewawancarai Ibu singkat mengenai penerapan kurikulum merdeka di kelas 3 SD. Sebelumnya boleh kami tahu nama lengkap Ibu dan jabatan Ibu di sekolah ini? Baik, nama saya Ria Anggreni, saya guru kelas 3 dari SDN Keramat Pelak Kusuma 1. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini, khususnya di kelas rendah? Saya mengajar di sekolah ini dari awal masuk sekolah ini, mengajar di sini itu sudah hampir 4 tahun kurang lebih. Dan memang mengajarnya selalu kelas 3. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang kurikulum merdeka. Apakah kurikulum merdeka sudah diterapkan di kelas 3 tempat Ibu mengajar? Lalu sejak kapan penerapannya dilakukan di sekolah ini? Baik, untuk penerapan kurikulum merdeka di kelas 3 khususnya ya, itu dimulai sejak 2023 sampai saat ini. Karena pengembangan kurikulum merdeka itu adalah pengembangan kurikulum yang bertahap ya, dari kelas 1, kelas 4, kelas 2, kelas 5, lalu yang terakhir kelas 3 dan kelas 6. Lalu apa saja kegiatan atau komponen kurikulum merdeka yang sudah Ibu terapkan di kelas 3? Misalnya, asesmen diagnostik, modul ajar, proyek P5, dan lain-lain. Baik, untuk di kelas 3 awal, karena ini kurikulum merdeka ini baru ya, otomatis kan anak-anak ini kan pembelajarannya juga berbeda ya Mbak. Jadinya, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengetahui kemampuan anak. Yang seperti dibilang asesmen diagnostik tadi, kita harus mengetahui kemampuan anak di awal itu seperti apa. Karena kan anak-anak itu berbeda kemampuannya ya. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang lambat, ada yang sedang. Yang kedua, saya menggunakan modul ajar yang saya variasi sendiri dan mengikuti contoh dari pemerintah. Yang ketiga, di kelas 3 ini, bahkan di kelas 1 sampai kelas 6, kita sudah melakukan proyek profil Pancasila. Dan selama 1 tahun, 2 tahun kebelakangan ini kita sudah menggunakan 2 tema ya. Yang pertama kearifan lokal, yang kedua gaya hidup berkelanjutan. Baik, selanjutnya mengenai sarana dan prasarana Ibu. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di kelas atau sekolah dalam mendukung pembelajaran dengan kurikulum merdeka? Apakah fasilitas yang ada sudah memadai? Baik, untuk sarana dan prasarana khususnya di kelas 3 itu sudah sangat memadai ya. Di kelas 3 itu kita lengkap dengan proyektor, ada laptop juga yang disediakan oleh sekolah. Lalu ada alat peraga yang pastinya digunakan anak-anak untuk kegiatan proyek ya. Karena kan profil Pancasila ini kita berkhususnya proyek. Nah, jadinya untuk di kelas sih sudah lengkap ya prasarana dan prasarananya.
Dan rata-rata di kelas 1 sampai kelas 6 ini kita punya proyektor sendiri. Jadi sudah sangat memadai. Berarti nggak ada keterbatasan sarana ya, Bu? Tidak ada. Untuk pembelajaran kurikulum merdeka kita selama ini sih sudah siap ya, dari sarana prasarana, buku khususnya, dan juga kelengkapan alat untuk di kelas. Berarti nggak ada kendala atau yang kendala yang disebabkan oleh faktor lainnya gitu ya, Bu? Nggak ada? Tidak ada sih. Jadi misalnya nih ada kendala buku ya, buku kita bisa menyesuaikan dengan misalnya buku itu harusnya satu untuk anak ya, satu buku untuk satu anak. Kita bisa lakukan yang satu buku untuk 2 anak. Dan kita kan tidak berpacu hanya buku ya, karena kan kalau untuk P5 itu kan project ya. Jadi kita bisa bikin guru ini harus punya kreativitas sendiri nih untuk anak-anak. Misalnya kita nggak punya alat ini, ya udah kita usahakan dengan alat-alat seperti untuk lingkungan kita menggunakan daun, barang bekas seperti itu. Jadi kita bisa memfasilitasi baik di luar ataupun di dalam sekolah. Baik Ibu, selanjutnya membahas tentang kendala perangkat pembelajaran. Jadi, apa saja kendala yang Ibu alami selama menerapkan kurikulum merdeka, baik dalam merancang modul ajar, menyampaikan materi, maupun melakukan evaluasi? Ya, baik. Untuk yang seperti saya bilang tadi ya, untuk perangkat pembelajaran itu kan kita harus belajar lagi nih dari kurikulum lama menjadi kurikulum baru. Nah, kurikulum baru itu kan ada modul ajar yang kita harus terapkan di kelas. Yang kita terapkan di kelas, dan dari situ kita harus bisa nih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, seperti harus menyesuaikan kemampuan anak, cara belajar anak, gaya belajar anak. Jadi kendalanya mungkin itu ya, saya sebagai guru harus bisa nih mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti itu. Baik, Ibu. Selanjutnya, bagaimana tanggapan atau kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka di kelas 3? Apakah berbeda dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Iya, pasti. Karena di kurikulum merdeka ini, anak itu harus lebih aktif. Ya, daripada gurunya, dalam arti kalau kurikulum lama kan kita memberikan materi nih ke anak nih, anak membaca, menghafal. Kalau kurikulum mereka, anak dituntut untuk punya kreativitas yang lebih tinggi, dan mereka pastinya kan kalau anak yang udah kreatif nih, oh cepet nih ngikutin ya. Tapi kalau anak yang masih bingung, ini gimana ya Bu, bikin ini seperti apa ya Bu, itu. Jadi kendalanya adalah pada cara pembelajaran anak itu sendiri. Jadi karena anak itu mempunyai kapasitas yang berbeda. Itu aja sih. Untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembelajaran seperti menyusun program tahunan, program semester, dan agenda pembelajaran? Iya, pastinya kita semua guru itu dilibatkan ya Mbak. Dengan cara seperti apa? Dari awal sebelum kita masuk ke pembelajaran atau tahun ajaran baru nih. Nah, kita itu punya namanya kelompok kerja guru. Nah, kelas 3 ini punya kelompok kerja guru kelas 3. Jadi sebelum kita masuk tahun ajaran baru, kita guru-guru itu mengadakan rapat. Nah, rapat untuk penyusunan modul ajar. Kita juga sharing ya antar sama guru. Itu kita sharing bagaimana nih untuk penerapan modul ini di kelas agar anak-anak semua bisa ya mencapai suatu kurikulum yang merdeka, seperti itu. Jadi kita guru pastinya dilibatkan untuk penyusunan modul ajar dan pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum merdeka. Untuk selanjutnya, apakah kepala sekolah atau tim kurikulum pernah melakukan supervisi atau pendampingan terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka di kelas Ibu, dan bagaimana bentuk dan bagaimana bentuknya dan manfaatnya bagi Ibu sendiri? Ya baik, kepala sekolah itu memang mempunyai program supervisi yang dilibatkan atau ditujukan untuk guru-guru. Itu biasanya kita itu setahun ada 2 kali supervisi. Nah, tujuannya untuk apa? Selain ibu kepala sekolah juga mengetahui nih apakah guru tersebut sudah bisa atau sudah mampu untuk menerapkan kurikulum merdeka di kelas. Dan manfaatnya apa? Banyak sekali. Dengan kita disupervisi oleh ibu kepala sekolah, artinya kita mengetahui apa saja sih kekurangan kita sebagai guru dalam mengajar di kelas. Nah, kekurangan itu akan kita tingkatkan lagi nih agar kedepannya kita mengajarnya lebih baik lagi pastinya. Selanjutnya Bu, berdasarkan pengalaman Ibu, upaya yang dilakukan agar pelaksanaan kurikulum merdeka bisa lebih optimal, khususnya untuk kelas rendah? Menurut saya ya,
karena kurikulum Merdeka ini kan baru 3 sampai 4 tahun ini. Jadi kami sebagai guru-guru itu sebaiknya diadakan workshop atau pelatihan ya, yang mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar kita bisa menerapkan pembelajaran di kelas itu secara bervariasi. Karena kan kelas rendah itu kan tidak bisa disodorkan hanya materi saja, tapi butuh kreativitas, pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Jadinya ya kami sih mengharapkan agar seringnya ada pelatihan atau workshop. Selama ini sih ada ya, cuma mungkin lebih ditingkatkan atau diseringkan lagi aja kegiatan workshop untuk guru-guru kelas rendah khususnya. Selanjutnya, menurut pengalaman Ibu, apa solusi yang bisa diterapkan atas kendala yang Ibu temui selama pembelajaran, dan apakah ada tindak lanjut atau analisis bersama tim sekolah? Yang kami lakukan adalah biasanya kalau untuk penerapan pembelajaran di kelas itu kami pasti guru-guru dan kepala sekolah itu mengadakan rapat ya. Rapat di situ kita akan ditanyakan bagaimana kendala di kelas itu seperti apa. Dan pastinya setiap guru mempunyai kendala yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita sharing. Yang saya bilang tadi, kita sharing antar guru untuk memberikan tukar pikiran lah. Oh, di kelas 3, di kelas 1 seperti ini. Metodenya mungkin kita ganti seperti ini ya, seperti itu. Jadi kita mengadakan sharing, tukar pikiran antar guru dan ibu kepala sekolah, serta kita pastinya mencari metode-metode pembelajaran di kelas ya, supaya belajar di kelas itu menyenangkan dan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Ibu. Terima kasih banyak atas ketersediaan dan waktunya yang telah Ibu berikan kepada kami. Semoga informasi yang Ibu sampaikan sangat bermanfaat bagi kami dan juga sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik, nama kakak Zia. Di samping kakak ada kakak Nafisa. Di sini ada kakak Naswa. Lalu di sini ada kakak Sofi. Lalu ada kakak Nabila. Dan aku kakak Winda. Oke, adik, kakak boleh tanya, Boleh. kalau boleh tahu nama adik siapa, Dek? Muhammad Syafiq Tarfa. Biasanya dipanggil apa? Arfa. Arfan. Oke. Adik dari SD Keramat Merah 01 ya? Iya, Kak. Ya. Kalau boleh tahu, adik kelas 3 apa? Kelas 3A, Kak. Ya, oke. Kakak izin untuk tanya-tanya sedikit, boleh? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama, untuk adik ditanyakan oleh kepada kakak Nabila, dipersilahkan. Oke, sini kakak mau nanya, Ade itu suka nggak belajar di sekolah sekarang? Terus alasannya kenapa? Suka karena banyak teman, seru, hiburan banyak. Terus suka belajar juga, rajin belajar aku. Oh, jadi suka belajar. Kira-kira pelajaran apa yang paling Ade suka? Bahasa Inggris sih, karena bisa ngobrol sama orang luar. Ntar siapa tahu aja kita habis liburan ke luar negeri, jadi bisa berinteraksi sama orang luar sana. Keren. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh kakak Naswa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aku ya kakak Naswa. Adik kira-kira pernah bikin prakarya atau project bikin apa? Pernah bikin kotak pensil dari stick. Terus prosesnya kayak gimana, Dek? Prosesnya ya bikin kayak stick itu, kasih lem, terus disusun satu-satu, jadiin kayak kotak pensil gitu. Seru nggak? Seru sih, lumayan. Seneng nggak kalau belajar project gitu? Ya, seneng. Kalau belajar bareng teman-teman? Seneng juga.
Karena lebih seru, Merasa lebih asik. kesulitan enggak Kesulitan tentang apa? buat dalam project itu, belajar bikin project? Oh, kagak terlalu kesulitan sih. Oke, Adek, pertanyaan selanjutnya dilanjutin sama Kakak Sofi ya. Halo Adek, salam kenal. Nama aku Kakak Sofi. Nah, Kakak sekarang mau tanya nih sama Adek, pernah nggak kalau guru nanya itu kamu mau belajar apa? Pernah. Pelajaran apa yang kamu sukain kalau misalnya ditanyain guru? Oh, pelajaran bahasa Inggris Oh, sama apakah ada alasan kamu suka bahasa Inggris? ya kayak tadi bisa ngobrol sama orang luar, bisa ini ya, bermain sama. Kalau ini kalau kita ke luar negeri bisa ngobrol sama orang luar negeri, jadinya nggak bengong-bengongan doang. Keren banget. Nah, oke. Kalau misalkan nih kamu nggak ngerti, ada pelajaran nih yang nggak kamu ngerti. Nah, kamu biasanya tuh gimana? Nanya sama guru atau nanya sama teman, berdiskusi atau apa gitu. Oh, biasanya kamu lebih sering bertanya atau berdiskusi sama teman aja? Nanya sih sama guru. Oh, Sering nanya tapi sama guru itu merespon pertanyaan kamu kan? Iya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dilanjut sama Kakak Winda ya. Ya, Oke Arfa, aku Kakak Winda. Aku mau bertanya nih, kamu tuh kalau belajar lebih suka sambil main, gambar, nonton, atau sambil dengerin cerita? sambil dengerin cerita Kenapa? Alasannya? lebih seru, lebih asik, biar kita bisa mengenal kayak cerita-cerita zaman dahulu kayak gitu. Nah, kalau misal Arfa sekarang lebih berani ngomong di depan kelas atau masih suka malu-malu nih? Ya dikit-dikit bisa ngobrol sama teman-teman, lagi nyari teman. Berarti kalau Arfa ditunjuk buat maju ke depan kelas, Arfa berani? Ya berani lah lumayan, berani. Nah, kalau Arfa berani ngomong di depan kelas itu ada pengalaman nggak Arfa tuh maju ke depan kelas itu tuh buat cerita tentang apa? Puisi. Tampil puisi Setiap di hari depan gue kelas. baca puisi. Oke, pintar. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Kakak Nafisa ya. Oke. Baik, perkenalkan di Arfa, aku Kakak Nafisa, izin bertanya. Dari yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak, Arfa lebih suka belajar dengan individu atau kelompok? Kelompok sih. Kelompok. Kenapa Lebih alasannya? seru, lebih asik, lebih cepat belajarnya, lebih paham. Lebih seru. Oke, seru nggak kalau kelompok? Seru, seru, Seru. Oke deh, seru banget. terima kasih. Mungkin itu saja Adik Arfa pertanyaan dari kakak-kakak. Mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Adik Arfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.